Apa kabar siswa sekalian? Sudah siap dan semangat belajar hari ini? Materi kita hari ini adalah tentang zat aditif. Kalian punya makanan favorit kan? Ya, karena alasannya lezat dan tampilannya yang menarik. Nah, sebelum kita mempelajari tentang zat aditif, mari kita amati tayangan berikut ini. Zat aditif adalah zat yang ditambahkan pada makanan, baik pada saat diolah, pada saat diproses, dikemas, ataupun disimpan. Menurut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004, zat aditif adalah zat yang ditambahkan pada makanan, dapat mempengaruhi sifat dan bentuk makanan. Pemakaian zat aditif di Indonesia diatur oleh Departemen Kesehatan. Pengawasannya oleh Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan. Tujuan penggunaan zat aditif yang pertama adalah untuk menambah nilai gizi makanan. Yang kedua adalah untuk menjadikan makanan itu lebih menarik. Kemudian menambah mutu atau kualitas makanan tersebut. Nah, konsumsi bagi orang-orang yang membutuhkan diet khusus. Yang terakhir adalah dapat mempertahankan makanan menjadi lebih lama. Beberapa jenis zat aditif adalah zat yang dimasukkan sebagai pewarna, pemanis, pengawet, ataupun penyedap rasa. Macam-macam zat aditif. Zat aditif terbagi menjadi dua macam. Yang pertama zat aditif alami dan zat aditif buatan. Zat aditif alami adalah zat yang bahan-bahannya berasal dari alam. Sementara zat aditif buatan adalah zat yang berasal dari bahan-bahan sintetis yang dibuat oleh manusia. Nah, zat aditif alami yang kita bahas hari ini adalah terdiri pada pewarna alami, pemanis alami, pengawet, dan penyedap rasa. Pemanis alami, contohnya adalah gula tebu, berasal dari tanaman tebu. Contoh pemanis berikutnya adalah gula aren, berasal dari ekstrak bunga aren. Kemudian, pemanis berikutnya adalah madu. Madu selain punya nilai gizi juga dapat memperbaiki gizi dari suatu makanan. Zat aditif berikutnya adalah pewarna alami. Contohnya wortel, memberi warna orange pada makanan. Wortel mengandung provitamin A yaitu beta karoten. Contoh yang lainnya adalah daun suji. Daun suji memberi warna hijau pada makanan. Warna yang lain adalah kunyit. Kunyit memberi warna kuning agak gelap pada makanan dan mengandung kurkumin. Zat aditif berikutnya adalah pengawet alami. Pengawet alami contohnya garam dapur, mengandung NaCl, memiliki kemampuan untuk menyerap kadar air karena bersifat hygroskopis, sehingga dapat membunuh dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Contoh lainnya adalah bawang putih karena mengandung suatu zat yang disebut dengan alisin. Contoh lainnya adalah cuka. Cuka mengandung asam asetat 4% yang juga dapat menghambat dan membunuh bakteri. Yang terakhir adalah penyedap rasa. Penyedap rasa alami contohnya adalah garam karena memberikan rasa asin pada makanan. Kemudian gula, rempah-rempah, bawang putih, cabai merah, dan lain-lain. Demikian materi kita tentang zat aditif pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka, jangan lupa di komen dan bagikan video ini kepada teman-teman yang lain. Terima kasih.